Saya menduga Munas dipercepat karena ada yang sedang kebelet. Kalau Munas diadakan bulan Desember, pastinya kelamaan dan terlambat. Munas itu tujuannya adalah salah satunya untuk memilih ketua umum baru. Dan seolah sangat kebetulan, Erlangga mundur, sehingga Golkar memenuhi syarat untuk menggelar Munaslup lebih cepat dari jadwal. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri, apakah Erlangga mengundurkan diri secara sukarela atau karena ada tekanan? Kalian mungkin sudah tahu ada beberapa nama pengganti Erlangga. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Belum lama ini, kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat heboh di dunia politik. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, mendadak mengundurkan diri. Bahkan beberapa elit partai Golkar juga ikut kaget. Pada saat menyampaikan pengunduran diri, Erlangga menjelaskan alasannya dia mundur adalah supaya transisi dari pemerintahan sekarang ke Prabowo Gibran berjalan mulus. Saya tidak paham apa maksudnya. Kalau cuma untuk transisi pemerintahan, kenapa Prabowo tidak ikutan mundur? Dia juga menteri. Kenapa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak ikut mundur? Jadi alasan Erlangga ini agak aneh. Selain itu, Erlangga juga bilang keputusan dia mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Menurut Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia yang sempat bertemu dengan Erlangga, alasan Erlangga mengundurkan diri adalah karena alasan pribadi. Doli mengatakan keputusan itu diambil Erlangga setelah rapat bersama keluarga. Sebenarnya, kalau kalian sering update berita tentang politik, mundurnya Erlangga adalah hal yang sudah diprediksi sejak dulu. Ada kekuatan luar yang sedang berusaha menggoyang Golkar. Ada yang mau merebut dan menguasai Golkar. Kalau tidak percaya, saya akan memberikan beberapa bukti bahwa mundurnya Erlangga sangat dipaksakan dan ada sesuatu yang disembunyikan. JK mengatakan, dia yakin mundurnya Erlangga bukan karena ada kisruh di internal Partai Golkar, tapi karena tekanan kuat dari luar partai. Dia tidak menjelaskan siapa sosok di luar partai itu. Beberapa pengamat juga berpikiran sama. Tidak mungkin Erlangga mundur kalau tidak ada tekanan. Padahal perolehan suara Golkar naik signifikan di pemilihan legislatif, peringkat kedua di bawah PDIP. Biasanya konflik internal yang mengancam posisi ketua umum partai biasanya bisa terjadi kalau prestasi partai makin nyungsep. Tapi di bawah kepemimpinan Erlangga, Golkar makin meroket. Jadi hanya ada satu kesimpulan, Erlangga sedang dilengsarkan karena ada yang sedang kebelet. Yusuf Hamka sebelumnya digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta. Tapi tidak lama setelah Erlangga mundur, dia juga ikut mundur dari Golkar. Ucapannya sangat mengejutkan. Dia melihat Erlangga terjolimi, sehingga dia juga takut kalau nanti berpolitik dia bakal terjolimi. Tampaknya dia sudah merasakan kerasnya dunia politik di Indonesia. Dia sendiri yang bilang politik terlalu kasar. Luhut Binsar Panjaitan juga kasih komentar beberapa hari sebelum pengunduran diri Erlangga. Dia mengaku kaget ada wacana Munaslup Partai Golkar. Padahal Musyawarah Nasional atau Munas baru akan digelar pada Desember 2024. Luhut bertanya, apa salah Erlangga sehingga ada pihak yang mau mendorong Munaslup? Dia meminta kader Partai Golkar agar jangan mau diintimidasi dan dipengaruhi. Apalagi wacana Munaslup telah membuat internal Partai Golkar tidak solid. Coba kita mundur sejenak ke bulan Juni lalu. Erlangga saat itu mengatakan dia yakin bisa terpilih lagi sebagai ketua umum Golkar secara aklamasi. Tapi hanya dalam waktu 2 bulan semuanya berubah. Erlangga mundur. Bukankah ini aneh? Posisi Erlangga sebenarnya sudah mulai goyang setelah namanya terseret kasus minyak goreng yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Dia pernah dipanggil oleh penyidik pada 24 Juli tahun 2023 lalu.
Sejak saat itu, sejumlah kader Partai Golkar mendesak diadakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk melengsarkan dia dengan berbagai alasan. Pertanyaan yang paling membuat penasaran adalah, ada apa sebenarnya di balik pengunduran diri Erlangga dan siapa yang begitu powerful sampai-sampai bisa membuat Golkar terguncang hebat? Ini saya coba merangkum dari berbagai sumber. Sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Erlangga diduga dipaksa mundur karena tersandera kasus hukum, sehingga ada alasan untuk melengsarkan dia. Ada juga isu santer terdengar Jokowi akan bergabung dengan partai politik sebelum atau sesudah lengser. Berbagai opini sudah menyebut kalau Jokowi akan berlabuh di Golkar karena dia bisa diguncang jika pensiun tanpa kendaraan politik. Tapi kendaraan politiknya harus yang besar, kursinya harus empuk. Makanya dari semua parpol yang ada, Golkar paling potensial. Kalau mau mengendalikan PDIP, pastinya nggak akan bisa. Jokowi juga butuh kursi yang empuk. Jadi tidak mungkin hanya menjadi kader biasa. Diprediksi antara posisi ketua umum atau ketua dewan pembina. Selain itu, ada beberapa orang yang diduga menjadi motor penggerak agar Munas Golkar dipercepat. Saya menduga Munas dipercepat karena ada yang sedang kebelet. Kalau Munas diadakan bulan Desember, pastinya kelamaan dan terlambat. Munas itu tujuannya adalah salah satunya untuk memilih ketua umum baru. Dan seolah sangat kebetulan, Erlangga mundur, sehingga Golkar memenuhi syarat untuk menggelar Munaslup lebih cepat dari jadwal. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri, apakah Erlangga mengundurkan diri secara sukarela atau karena ada tekanan? Kalian mungkin sudah tahu ada beberapa nama pengganti Erlangga. Salah satunya yang sering terdengar adalah Bahlil Lahadalia. Menurut ulasan dari salah satu media pada Maret lalu, Bahlil disebut bermanuver untuk merebut posisi ketua umum untuk membuka jalan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina. Selain itu, baru-baru ini ada poster online yang entah benar atau tidak Gibran bakal menjadi calon ketua umum Golkar. Jadi ada 3 nama yang paling disebut-sebut bakal menjadi ketua umum Golkar, yaitu Bahlil, Gibran, atau Jokowi sendiri. Tapi untuk Gibran atau Jokowi, menurut ADART Golkar, syarat jadi ketua umum adalah sekurang-kurangnya aktif sebagai anggota Partai Golkar selama 5 tahun. Tapi aturan ini bisa saja dibatalkan kalau ADART diubah. Jadi yang paling aman adalah untuk sementara Bahlil menjadi kandidat kuat, apalagi Bahlil ini adalah orang kepercayaan Jokowi. Sungguh kebetulan kalau Munas Golkar yang seharusnya di Desember mau dipercepat. Dan kebetulan Erlangga mundur sehingga Munas bisa dipercepat. Kalau tidak mundur, Munas bakal tetap di bulan Desember. Ini adalah politik tingkat tinggi yang sangat memprihatinkan. Banyak yang yakin Golkar sedang diobrak-abrik dan ketua umumnya didongkel. Pastinya banyak yang tidak percaya dengan alasan mundurnya Erlangga karena transisi pemerintahan. Selain itu, ada isu yang menyebut bahwa Golkar saat ini menjadi ajang pertaruhan politik. Di satu sisi, Jokowi butuh parpol sebelum lengser, supaya dapat memberikan kekuatan politik untuk anak-anaknya, dan tidak menjadi target tembakan politik di masa depan. Selain itu, Jokowi butuh pengaruh politik supaya bisa menandingi power dari Prabowo saat menjadi presiden nanti. Jadi kita lihat saja siapa ketua umum Golkar selanjutnya. Ini adalah penentuan apakah demokrasi di negara ini makin rusak atau tidak. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.